Halo Studio Lovers, nama Soekarno tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tentunya bagi telinga kalian juga nih Studio Lovers. Bapak proklamator ini merupakan presiden pertama Indonesia. Dr. Insinyur Haji Soekarno ternyata tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja loh, namun juga masyarakat di beberapa negara. Namanya dikenal oleh masyarakat dunia karena dulunya nih kerap berkunjung ke beberapa negara di luar negeri untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia dengan negara lain. Maka tidak heran ada 7 tempat di dunia yang memakai nama Soekarno dan sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Nah Studio Lovers, kira-kira negara mana saja ya itu? Yuk kalian simak ya video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share videonya ya Studio Lovers. Masjid Biru Soekarno di Rusia. Saint Petersburg Mosque atau Blue Mosque adalah dua nama yang lebih dikenal untuk menyebut Masjid Kebanggaan Saint Petersburg di Rusia ini Studio Lovers. Masjid biru yang berdiri megah di dekat Sungai Neva ini dapat menampung 5.000 jemaah. Menara masjid menjulang setinggi 49 meter serta tinggi kubahnya mencapai 39 meter. Masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar di Rusia. Namun pada masanya, masjid itu juga sempat populer nih disebut sebagai Masjid Soekarno. Itu disebabkan Soekarno memang berjasa dalam menghidupkan masjid itu. Pada masa kepemimpinan Nikita Khrushchev, Masjid Biru tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah. Bangunan itu dialihfungsikan menjadi gudang. Hingga akhirnya Soekarno bertandang ke Rusia dan meminta kepada Nikita Khrushchev untuk mengembalikan fungsinya seperti semula sebagai tempat ibadah para umat muslim. Nah hal itu pun dikabulkan oleh pemimpin Rusia dan kini dikenal dengan nama Masjid Soekarno. Soekarno Park di Meksiko. Nama Soekarno juga dijadikan sebagai nama sebuah taman di negara Meksiko loh Studio Lovers. Taman ini diresmikan pada tanggal 26 September 2019 dan dihadiri oleh Puan Maharani selaku cucu dari mendiang Soekarno. Di taman seluas 2.500 meter persegi itu juga dibangun patung Soekarno setinggi 3 meter nih Studio Lovers. Tidak hanya itu, di dekat patung terdapat mural setinggi 4 meter dengan gambar Presiden Soekarno dengan Presiden ke-48 Meksiko, Adolfo López Mateos. Pembangunan patung Soekarno di Mexico City merupakan inisiasi dari pemerintah kota Mexico City sendiri nih Studio Lovers. Mereka sudah menawarkan hal tersebut sejak tahun 1998 yang ditawarkan kembali di tahun 2016 lalu. Alasan utama pembangunan monumen itu adalah karena apresiasi Meksiko terhadap Bung Karno yang dianggap sebagai tokoh perdamaian dunia. Monumen Soekarno di Aljazair. Di kota Algier, negara Aljazair, terdapat sebuah monumen Soekarno dengan pose menunjukkan telunjuk ke atas. Persis ketika tengah berorasi. Nah, patung Soekarno tersebut, Studio Lovers, ternyata hasil kolaborasi dari Ridwan Kamil dan Dolorosa Sinaga. Monumen Soekarno melambangkan rasa syukur dari masyarakat Aljazair untuk Presiden Soekarno yang telah menginspirasi kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1955 secara internasional kepada seluruh dunia untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Patung dengan tinggi 2,75 meter yang diletakkan di atas pedestal setinggi 1 meter tersebut telah diresmikan pada tanggal 6 Juni 2020 lalu. Nah, Studio Lovers, ini juga dihadiri secara virtual oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Avenue Soekarno di Maroko. Mendengar Jalan Soekarno di tanah air mungkin itu sudah biasa ya Studio Lovers. Tapi nih mendengar Jalan Soekarno di negara orang, rasanya itu baru luar biasa. Tepatnya di Maroko, negara yang berlokasi di Afrika Utara. Sebuah jalan yang berlokasi di pusat kota Rabat, ibu kota negara Maroko, diabadikan dengan nama presiden pertama kita, Jalan Soekarno atau Rue Soekarno.
Banyak mungkin di antara kita nih studio lovers yang mungkin bertanya-tanya, bagaimana ceritanya? Kok bisa nama presiden pertama kita dijadikan nama jalan di negara itu? Jawabannya tidak terlepas dari kekaguman bangsa Maroko akan sosok presiden pertama kita nih studio lovers yang berjuang menyuarakan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika pada waktu itu serta bersuara lantang menentang untuk penjajahan. Sukarno Square di Pakistan. Di antara negara-negara asing yang menaruh hormat pada Bung Besar Soekarno, Pakistan merupakan salah satunya nih studio lovers. Nama besar Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus salah satu proklamator ini begitu dihargai, hingga namanya pun diabadikan di dua tempat pada dua kota di Pakistan. Nah, salah satunya adalah Sukarno Square di Khyber Bazar, Kisah Khawani, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa. Kedatangan Soekarno disambut langsung dengan hangat oleh Presiden Pakistan pertama Iskandar Ali Mirza pada bulan Januari 1950. Dalam kunjungannya, Soekarno juga menyempatkan diri mendatangi dan sholat di tempat sembahyang bersejarah Masjid Badsahi di Lahore. Sukarno Bazar di Pakistan. Nah, menarik benang sejarah ya studio lovers. Persahabatan Pakistan, Soekarno, dan Indonesia tidak lain karena terbalut rasa simpati sesama negara mayoritas muslim dan sesama bangsa terjajah di masa revolusi fisik Indonesia 1945 hingga di tahun 1949. Pasca perang, Presiden Soekarno pun melakukan safari perdananya ke sejumlah negara sahabat. Negara-negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia seperti India, Myanmar, dan termasuk nih Pakistan pada tanggal 23 Januari 1950. Sehingga tempat kedua di Pakistan yang diberi nama Soekarno adalah Sukarno Bazar yang terletak di Gunj Lahore, Punjab, Pakistan. Tempat ini dibangun karena negara Pakistan menganggap Soekarno berjasa untuk membantu keamanan perairan Pakistan dengan mengirimkan tentara. Ahmed Sukarno Street di Mesir. Terletak di kawasan Kitkas Agauza Geza, pinggiran kota Kairo, Mesir, nama Soekarno terpampang di papan penunjuk jalan. Lengkapnya nih, nama jalan itu adalah Ahmed Sukarno Street. Pemberian nama itu didasari oleh kedekatan antara kedua negara. Mesir diketahui merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mungkin studio lovers juga akan bertanya, kok nama Ahmed disematkan pada nama jalan tersebut? Nah, di dunia Arab dan sejumlah negara mayoritas Islam, Soekarno kerap dipanggil dengan sebutan Ahmed atau Ahmad Soekarno. Pemberian nama itu studio lovers ternyata nih pertama kali dimunculkan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir pada era tahun 1940-an setelah kemerdekaan. Penambahan nama tersebut menjadi penanda bagi negara-negara mayoritas Islam dunia. Sebab Soekarno adalah seorang pemeluk Islam juga nih studio lovers. Nah studio lovers, itulah dia 7 tempat di dunia yang memakai nama Soekarno. Pemberian nama itu memang berkaitan dengan sejarah ya studio lovers. Dan sebagaimana sejarah adalah proses yang bergerak dan berkembang, maka pemberian nama-nama itu juga mengikuti perkembangan sejarah. Nah sampai jumpa lagi ya studio lovers di video-video menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Bye-bye!